Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi ini kita akan belajar kembali mengenai terapi manipulasi ya. Dan yang akan kita pelajari adalah terapi manipulasi pada knee joint ya, atau sendi lutut. Seperti yang kita ketahui bahwa sendi lutut ini dibentuk oleh 3 tulang ya. Yang pertama adalah bagian distal daripada tulang femur, kemudian bagian proksimal daripada tulang tibia, kemudian di depannya adalah tulang patella. Sehingga pada knee joint itu ada 3 sendi di situ, yaitu sendi tibiofemoral, kemudian sendi patellofemoral, dan sendi artikulasio proksimal daripada femoral. Tibiofibular. Jadi hubungan antara tibia dengan fibular. Nah, sendi ini ya diperkuat oleh beberapa ligamen. Jadi diperkuat oleh beberapa ligamen, yaitu ligamen tibiofemoral, kemudian fibular collateral ligamen, anterior cruciatum ligamen, posterior cruciatum ligamen, oblique ligamen. Nah, sendi ini memang ligamen ini memang berfungsi untuk sebagai stabilisasi daripada sendi lutut, terutama stabilisasi pasif ya. Kemudian kalau stabilisasi aktifnya adalah oleh otot ya, otot besar di depan itu otot quadriceps, kalau yang di belakang adalah otot hamstring. Jadi seperti biasanya ya teman-teman, kalau kita akan melakukan terapi manipulasi, yang perlu diperhatikan adalah resting posisi. Jadi resting posisi ini kita perlukan ya, karena pada waktu kita memberikan manipulasi diharapkan sendi itu dalam posisi yang kendor. Nah, untuk knee joint ini ya, resting posisinya adalah fleksi ya, diposisikan fleksi kurang lebih antara 25 derajat sampai 40 derajat. Jangan melakukan pada saat sendi itu ekstensi, karena pada saat ekstensi itu di situ melalui sendi lututnya itu tegang ya, jadi itu tidak boleh dilakukan pada waktu posisi full ekstensi. Dan untuk terapi manipulasi ya, khususnya pada sendi lutut, kita harus memperhatikan apakah sendi itu ya terpola kapsuler atau tidak. Jadi keterbatasan kapsuler atau tidak. Kalau ada keterbatasan kapsuler itu indikasi daripada terapi manipulasi. Nah, pola kapsuler daripada sendi lutut yaitu adalah fleksi ya. Fleksi lebih terbatas dibandingkan ekstensi. Ingat ya. Jadi pola kapsulernya adalah fleksi lebih terbatas daripada ekstensi. Ya, untuk selanjutnya teman-teman kita nanti akan praktek ya. Praktek untuk terapi manipulasi knee joint ya. Memang di situ ada beberapa teknik-teknik ya. Nanti kita akan bahas satu persatu sehingga teman-teman akan lebih memahami. Oke. Ya, baik teman-teman, kita sekarang adalah praktek ya, praktek
teknik distraction ya untuk sendi tibiofemoral. Ya. Kita langsung praktek saja. Pada waktu awal ya, selalu kita mulai dari resting posisi. Resting posisi untuk sendi lutut atau tibiofemoral yaitu fleksi, dibuat fleksi 25 sampai 40 derajat ya. Jadi kita posisikan itu. Kemudian tangan kita letakkan pada bagian distal daripada tibia fibula ya. Kemudian kita mulai tarik ke arah inferior distal ya. Oke. Kita tarik sampai grade 3. Kemudian kembali ke grade 1. Kita tarik lagi ke grade 3 lagi, kemudian kembali ke grade 1, kita tarik lagi, kembali lagi ke grade 1 ya. Jadi itu teman-teman, nanti untuk dosisnya Anda lihat di yang sudah saya sharekan ya, berapa kali pengulangannya. Ya, baik. Untuk teknik selanjutnya ya teman-teman adalah posterior glide. Posterior glide ini tujuannya adalah untuk mengurangi ya keterbatasan gerak fleksi ya. Jadi kalau ada keterbatasan gerak fleksi, Anda bisa memberikan teknik dengan posterior glide. Caranya ya teman-teman, tangan satu memberikan fiksasi pada bagian femur ya, femur distal belakang ya. Jadi taruh begini, ini memfiksasi femurnya ya. Kemudian tangan yang akan melakukan manipulasi ya, mobilisasi, kita letakkan pada daerah ini ya, depan daripada tibia dari sendi lutut ya, pada tuberositas tibianya ini. Jadi di sela-sela itu ya, di atasnya tuberositas tibia. Kita letakkan ya. Kemudian kita dorong ke arah posterior. Ingat ya, dorongannya melalui badan kita ya teman-teman, jangan menggunakan tangan. Ya, kita dorong. Jadi kita atur posisi kita ya, menggunakan kekuatan daripada tubuh kita. Ya, kita dorong. Pada grade 3 kembali ke grade 1, jangan 0 ya, kemudian kita tekan lagi. Kembali ke grade 1, kemudian kita tekan lagi. Kembali lagi, kita tekan lagi. Ya, itu teman-teman. Teknik berikutnya adalah anterior glide. Ya, ini memperbaiki keterbatasan ekstensinya ya teman-teman, ekstensi. Jadi kalau ada keterbatasan ekstensi, teknik manual terapi yang digunakan adalah anterior glide. Ya. Posisi tetap sama, kita fleksikan lututnya ya, antara 25 sampai 40 derajat. Kemudian tangan kita masukkan di sini, pada sisi medial dan sisi lateral dari tibia fibula. Ya. Kemudian jempol kita ya, jempol kita letakkan pada kondilus ya, pada kondilus femur.
Ini untuk memfiksasi femurnya supaya tidak ikut tertarik ya. Jadi kita fiksasi, kemudian kita tarik ke arah anterior, ke depan, jadi ke sini ya. Menggunakan berat badan kita, jadi kita hanya berpindah tempat ya. Kita kembalikan lagi ke grid 1, tarik, kembali ke grid 1, tarik, kembali teman-teman ya. Kita akan mempraktekkan anterior glide. Ini yang kedua ya. Anterior glide kedua, sama ya, memperbaiki ekstensi. Kita posisikan tetap sama, posisinya adalah fleksi 25-40 derajat. Kemudian tibia kita fiksasi dengan ini ya, kita sangga begini ya. Kemudian tangan satu yang mau melakukan mobilisasi kita letakkan ya pada bagian distal daripada femur ya, depan ya, bagian distal femur depan ya. Kemudian kita lakukan, kita dorong femurnya ke posterior ya. Kita mulai ya, dorong. Kembali lagi. Dorong. Kembali lagi. Dorong. Nah, jadi pada saat kita mendorong femur ke arah posterior, ya, tibia akan bergeser ke anterior. Jadi makanya ini dinamakan kita menggeser tibianya. Jadi tergeser ke arah anterior, makanya dinamakan anterior glide. Berikutnya, ya, ini masih anterior glide ya, tapi dengan teknik yang berbeda. Jadi pasien posisi tiduran tengkurap sama ya. Kemudian sendi lutut ya tetap kita fleksikan kurang lebih 25 sampai 40 derajat. Tangan satu, tangan yang sebelah kanan ya, kita letakkan pada bagian depan daripada femur. Ya. Femur bagian depan distal ya. Ini untuk memfiksasi femurnya. Kemudian tangan yang mau melakukan mobilisasi kita letakkan pada bagian tibia posterior ya. Kemudian nanti kita dorong ke arah depan ya. Depan. Oke. Jadi caranya ya. Kita dorong. Grade 3, kembali grade 1, kemudian lagi ke grade 3, kembali ke grade 1, kemudian grade 3 lagi, kembali lagi, dan seterusnya. Baik teman-teman. Untuk teknik berikutnya adalah medial glide. Sama ya, posisi fleksi antara 25 sampai 40 derajat. Tangan kita ya, satunya adalah memfiksasi ya femur, fiksasi femurnya. Kemudian tangan yang sebelah kanan
ini jadi tungkai bawah kita posisikan begini ya teman-teman ya. Ini fiksasinya di femur, kemudian ini pada tibia, kemudian kita lakukan geseran ya ke arah medial ya. Gini. Nah, jadi tibia kita geser ke arah medial. Kembali lagi. Ya. Ya. Jadi kita geser ke arah medial, sama ya. Lakukan pada grade 3, kembali ke grade 1, kemudian dilakukan lagi ke grade 3 dan seterusnya. Ya. Teknik berikutnya adalah lateral glide ya, teman-teman. Jadi posisinya tetap resting posisi, fleksi ya. Fleksi lutut ya. Fleksi lututnya adalah 25 sampai 40 derajat ya. Tangan kanan kita letakkan pada bagian lateral daripada femur, bagian distal. Kemudian tangan kiri kita ya, kita letakkan menyangga tungkai bawah ya. Tetap pertahankan posisi ini. Kemudian gerakannya adalah yang menggeser adalah ini ya teman-teman, bukan tangan ini tapi tangan yang sebelah kiri ya. Jadi yang menggeser ini geser ke arah lateral ya. Oke, kita mulai geser ya. Grade 1 kembali sampai grade 3, kembali ke grade 1, kemudian geser lagi ke grade 3. Oke. Untuk pergeserannya teman-teman ya yang merasakan ya, bukan pasiennya tapi kita merasakan apakah sudah ada pergeseran atau belum. Jadi bukan pasiennya. Ya, baik. Teman-teman, sekarang kita beralih ya pada sendi patelofemoral ya. Jadi hubungan antara patella dengan femur ya. Untuk tekniknya itu kita awali dari superior glide ya. Jadi menggeser tulang patella ini ke arah atas ya. Caranya tetap sama, fleksi 25 sampai 40 derajat. Kemudian tangan kita ya, kita letakkan pada sebelah distal daripada patella ya, di sela-sela itu. Kemudian satunya ya. Kemudian kita dorong ke arah atas ya, dorong patella ke atas. Kembali, dorong lagi dengan menggunakan kekuatan tubuh kita ya teman-teman, bukan tangan ya. Kembali, dorong lagi, kembali, dorong lagi, kembali, patella ya. Untuk teknik yang berikutnya adalah inferior glide ya. Jadi nanti kita mendorong patella ini ke arah bawah. Posisi tangan kita ya, kita letakkan bagian superior, bagian atas daripada patella ya. Kemudian satunya, nah ini kemudian kita dorong ke arah inferior.
kembali, dorong lagi ke grade 3, kembali grade 1 lagi, dorong lagi ke grade 3, kembali lagi ke grade 1. Untuk yang terakhir ya adalah medial glide. Posisi tetap sama, kita fleksikan 25 derajat, resting posisi. Kemudian ibu jari kita letakkan pada sisi lateral daripada patella. Ya, kita seperti ini. Kemudian kita geser patella ke arah medial. Kembali, oke, dorong sampai grade 3, kembali grade 1, kemudian dorong lagi, kembali lagi, dorong lagi, ya. Jadi itu teman-teman untuk praktek pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, selamat siang semuanya.